Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudaraku semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pemahaman dan pengertian untuk dapat selalu memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan seluruh firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 50, ayat 20 yang berbunyi demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini membuktikan bahwa dalam segala situasi dan kondisi yang tidak enak sekalipun, Tuhan tidak pernah salah. Yusuf dapat melihat pergumulan hidup yang ia alami berdasarkan sudut pandang Allah. Manusia mungkin dapat merencanakan perkara jahat terhadap kita, namun ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala perkara. Yeremia 10 ayat 23 menegaskan, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Hal yang sama dialami Rasul Paulus. Meskipun terisolasi dalam penjara dan alami ketidaknyamanan secara fisik, namun ia mampu melihat situasinya dari sudut pandang Allah. Dari dalam penjara ia mampu menulis surat kepada Timotius. Mengapa Tuhan membiarkan hamba-hambanya yang setia menderita sedemikian rupa? Mengapa Tuhan tidak segera bertindak dan menolongnya? Sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa ada kalanya Tuhan tidak melepaskan kita dari situasi-situasi sulit karena Dia sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kita mungkin merasa Tuhan sudah meninggalkan kita, padahal sebenarnya Dia sedang melindungi kita, bukan dengan cara membebaskan, melainkan dengan menguatkan kita. Saat masalah, persoalan, dan penderitaan datang menerpa, kita harus memandang situasi itu dari sudut pandang Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menanyakan hal-hal berikut ini kepada diri sendiri. Manakah yang lebih menyatakan kuasa Tuhan? Mengubah sesuatu di sekitarku, ataukah mengubah sesuatu di dalam diriku? Manakah yang lebih membangun iman? Melihat Tuhan membebaskan kita dari semua kesulitan, atau mengalami kehadirannya yang menguatkan kita di tengah penderitaan? Manakah yang lebih berharga? Dilepaskan langsung dari ketidaknyamanan, ataukah iman yang teruji dan murni yang membawa pujian dan kemuliaan bagi Tuhan? Jika kita memilih jawaban yang kedua, berarti kita setuju untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah.
Untuk itu, izinkanlah Tuhan mengubah kita, maka kita akan menemukan sukacitanya, bagaimanapun situasi yang menerpa kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam hidup kita, bahkan melalui situasi yang tampak sulit dan tidak adil. Yusuf dan Rasul Paulus menjadi contoh bagaimana beriman kepada Allah di tengah pergumulan dan penderitaan. Tuhan seringkali menggunakan penderitaan bukan untuk langsung mengubah situasi, melainkan untuk mengubah hati, iman, dan karakter kita. Dengan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, kita dapat menemukan sukacita dan pengharapan yang melampaui keadaan. Mari terus percaya bahwa rencana Allah selalu baik, bahkan ketika kita tidak memahaminya sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sangat berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami. Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu, sehingga kami dapat mengerti bahwa setiap pergumulan adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Tolong kami untuk tetap teguh di dalam iman, bahkan ketika kami menghadapi kesulitan dan penderitaan. Biarlah kami diberikan kekuatan untuk bertahan, pengharapan yang tidak tergoyahkan, dan hati yang tetap bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan selalu membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, memberkati sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu dan kendali-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.